Saudara, pemerintah Kota Solo mulai menguji coba makan bergizi gratis di 3 sekolah dasar mulai Kamis besok. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp15.000 per porsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Solo akan menguji coba program makan bergizi gratis mulai Kamis besok. Pemkot Solo akan menggandeng pihak swasta dalam uji coba di 3 sekolah dasar. Sekretaris Daerah Pemkot Solo menyebut pihak swasta dilibatkan dalam pengadaan makan bergizi gratis karena tidak masuk dalam APBD 2024. Dari salah satu yang masih swasta ya, nah itu nanti ada 2 tahap loh nggak salah. Tahap 1, tahap 2. Tahap 1 nanti kelihatannya mulai 25 Juli, berarti kapan? Kamis ya? Kamis. Iya, Kamis. Itu ada 3 sekolah. Anggaran Pak, per porsinya itu nanti akan berapa gitu sudah di... Nah, itu saya belum terinfo ya, Hanya kemarin ya masih kisaran seperti yang direncanakan Mas Gibran kemarin. 2 di antara 3 sekolah yang disiapkan untuk uji coba makan bergizi gratis di Solo adalah SD Negeri Jagalan dan SD Negeri Tugu. Kedua sekolah ini sebelumnya sudah diberitahu oleh pihak swasta yang akan bertanggung jawab pengadaan makanan bergizi gratis. Tentunya karena kami mempunyai 6 kelas, yang kami siapkan itu ya 6 kelas. Sejumlah kurang lebih 160-an siswa. Kalau pelaksanaannya pas istirahat pertama atau bagaimana? Pelaksanaannya nanti setelah kira-kira jam 9-an. Setelah jam 9 nanti baru dilaksanakan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan harga makan bergizi gratis dipatok di kisaran Rp15.000. Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis dipotong jadi Rp7.500 per anak. Gibran mengeklaim uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Sentul Bogor menunya lengkap. Gibran menyebut menu makanan untuk generasi penerus bangsa tidak boleh pelit. Kosnya itu Rp14.900, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini Rp14.900. Di Solo, Jawa Tengah, pemerintah setempat akan menguji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp7.500 per porsi. Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyebut anggaran itu cukup untuk makan bergizi di Kota Solo. Wali Kota Solo mengeklaim dengan anggaran Rp7.500 sudah memenuhi nasi, sayur, dan juga lauk pauk. Wali Kota Solo menyebut beberapa sekolah sudah memiliki tradisi makan siang bersama dengan menu beragam dan harga terjangkau. Kan ada makan ya hari Jumat. Anggap saja itu Jumat berkah. Ya, mestinya dengan kesederhanaan tetapi mutu kualitas makanannya ya tidak kalah. Nah, 7,5 di Solo jalan. 7,5 itu yang di Solo jalan. Betul jalan. Maka ini kesempatan yang baik, kita sudah memulai, tinggal nanti Pak Sekretaris Dinas menjadwalkan beberapa sekolah, nanti kami akan meninjau. Selain persoalan anggaran per porsi, Gibran juga menyebut akan menguji cobakan berbagai skema pengadaan makan bergizi gratis, mulai dari UMKM hingga partisipasi orang tua siswa. Nanti akan kita coba uji coba nanti menunya tiap hari berbeda dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dalam uji coba di SD Negeri 02 dan SD Negeri 03 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menu makanan bergizi gratis terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini diklaim seharga Rp14.900 per porsi. Namun, harga menu yang diuji cobakan di wilayah Bogor tentu akan berbeda dengan daerah lainnya. Harga bisa jadi lebih rendah atau bahkan lebih tinggi.
Pemerintah telah menganggarkan makan bergizi gratis dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun dengan harga Rp15.000 per porsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengeklaim dengan anggaran yang terbatas, makan bergizi gratis akan diprioritaskan bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana uji coba makan bergizi gratis ini, pemanfaatannya akankah kemudian tepat sasaran, dan juga bagaimana pendistribusiannya ke depan yang menurut Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar atau 3T. Kita bahas malam hari ini saudara bersama dengan Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, juga bergabung Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Iman Zanatul Hairi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak, pemirsa Kompas semuanya. Saya ingin ke Bung Daniel dulu ini ya. Bung Daniel, sebelumnya Komisi 4 itu kan sempat melakukan kunjungan kerja ke Swedia ya. Salah satu misinya adalah belajar atau melihat begitu bagaimana program makan siang gratis di sana. Nah, ada juga ikut Kepala Badan Pangan Nasional juga ikut waktu itu. Jadi apa yang didapat oleh Komisi 4 dari kunjungan itu? Nah, saya mohon maaf karena saya nggak ikut, jadi saya belum paham update-nya Mbak untuk yang kunjungan ke sana. Oke, tapi sejauh ini Komisi 4 apa yang disoroti terkait dengan program makan siang gratis ini, tentu dari sisi pangannya? Ya, yang pertama tentu tujuan dari niat baik pemerintahan berikut adalah kan meningkatkan gizi ya, sehingga menurut saya program ini menjadi baik kalau memang nanti akan ada parameter-parameter yang jelas bahwa setelah sekian lama, apakah 3 bulan pertama, apakah nanti 1 tahun, apakah program ini memang punya signifikan yang cukup dalam meningkatkan gizi sasaran anak-anak yang memang mendapat program ini. Ya. Nah, itu pun kita belum tahu nih sekarang ukurannya itu apa. Apakah berat badan per dibanding tinggi misalkan. Apakah ada unsur lain yang memang mungkin ahlinya itu yang harus memberikan jawaban. Yang kedua, ya kita tentu program ini kita belum jelas banget. Tadi kan antara 15.000, 7.500. Nah, apakah anggap 15.000 itu apakah memang bisa memenuhi gizi yang cukup atau yang diharapkan dari program ini. Nah, sekali lagi memang itu ahlinya, ahli gizi itu yang harus memberikan jawaban. Yang ketiga tentu yang penting adalah teknis ya. Karena teknis juga masih bentuk simulasi-simulasi yang masih belum firm diputuskan ya. Tetapi saya rasa teknis untuk penyebaran program ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kan ini harian kan. Nah, hariannya itu bukan 1.000, 2.000, 100.000, sejuta orang. Iya. Ya. Kalau misalkan total dari anak SD, SMP, SMA misalkan, saya juga belum paham siapa aja sasarannya. SD, SMP, SMA aja itu udah 53 juta siswa. Jadi setiap hari pemerintah harus menyiapkan 53 juta. Tetapi kalau misalkan tadi anggarannya 15.000 dengan 71 triliun, maka yang harus disiapkan setiap hari itu sekitar 12 juta siswa. Jadi itu bukan pekerjaan ringan. Oke. Tapi Anda melihat itu sesuatu yang possible untuk dilakukan. Meskipun memang pemerintahan ke depan ini kan mengklaim bahwa ini sesuatu yang akan dilakukan secara bertahap. Ya, bertahap itu kan dimulai dari 71 triliun itu kan. Iya. Nah, itu pun mengcover kalau 15.000 kan sekitar 12 juta siswa ya. 12 juta siswa per hari, bukannya per bulan, per hari. Itu juga saya rasa pekerjaan yang tidak ringan, sehingga memang harus disimulasi dengan matang, harus dirumuskan dengan matang, sehingga pada saat berjalan tuh benar-benar efektif. Dan ada ukurannya nanti bahwa program ini memang benar-benar meningkatkan gizi. Sebenarnya pemerintah dari Orde Baru sudah menjalankan cukup baik ya, meskipun nggak seruat sekarang. Dulu kan di posyandu di sekolah-sekolah kan kita ada makan kacang hijau gratis. Nah, juga seberapa efektif itu meningkatkan gizi. Oke, Bung Daniel tadi Anda menyebut soal 12 juta ya yang akan per hari itu. Itu 12 juta di tingkat SD, SMP atau SMA?
Nah itu yang kita juga belum Oh, Anda juga belum mendapatkan. pasti. Jadi itu kan baru sekedar anggaran toh. Oh, Gitu. oke. Tapi detailnya itu kita belum paham. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Iman dulu nih. Mas Iman, gini, ini kan sebenarnya targetnya adalah untuk pemenuhan gizi siswa gitu ya, yang kemudian ini diharapkan siswa ini kemudian dengan pemenuhan gizi yang baik, dia bisa fokus belajar, ya ujung-ujungnya adalah menciptakan generasi emas. Tapi kalau kita lihat dari simulasi yang sudah dilakukan, Anda dari perwakilan guru merasa ini sesuatu yang Anda melihatnya optimistis tidak sih ini berjalan kemudian dan benar-benar sesuai dengan tujuan tadi targetnya, ini pemenuhan gizi siswa? Kalau kami melihatnya optimis sekaligus pesimis ya, karena tentu saja perdebatan mengenai makan siang gratis ini menurut kami yang masih sepi itu soal kajian risetnya ya. Harusnya kita kencang di kajian risetnya sehingga semuanya ada landasannya baik dari sisi anggaran, teknis maupun dari sisi gizi. Mungkin tadi yang dicontoh soal Finlandia itu kalau kita baca beberapa literatur, praktik di Finlandia itu mengukur bahkan sampai hari di mana anak-anak ini diketahui gizinya menurun. Maka harus ada intervensi di hari-hari tertentu. Jadi kita butuh detail semacam itu. Makanya kalau di Indonesia kita malah berdebat soal 15.000 apa 7.500 gitu. Menurut saya itu tidak lengkap. Dan yang kedua, sebagai warga sekolah gitu saya ingatkan kembali bahwa jangan sampai makan siang gratis itu merepotkan guru. Kami berharap tidak direpotkan terlalu berat dengan makan siang ini karena kegiatan sekolah kan cukup banyak. Merepotkan bagaimana, Bung Iman, yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda khawatirkan? Iya, kalau guru dilibatkan secara teknis, mereka ini kan punya jam pelajaran ya, harus mempersiapkan dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh guru di sekolah. Soal distribusi begitu? Iya betul, distribusi yang di sekolah juga ya termasuk, ataupun distribusi dari luar ke dalam, saya kira itu akan sangat mengganggu pembelajaran, itu potensial besar lagi. Oh oke. Jadi lanjut. Selain itu juga kabar bahwa ini akan menggunakan dana BOS, ini juga kami khawatir. Semoga saja 71 triliun itu tidak menggunakan skema dana BOS, karena kita tahu baru-baru ini bahwa guru-guru honorer yang digaji dengan dana BOS ini malah uangnya malah disunat gitu sebelum ada makan siang. Jadi sangat ironis kalau makannya guru itu disunat demi makan siang gratis yang belum tentu bergizi gitu. Jadi yang kami harapkan bahwa itu harus diuji coba. Kami mendengar tadi di tayangan bahwa ini akan diutamakan daerah 3T misalkan. Bahwa ya jadi benar mungkin hitungannya adalah hitungan siswa yang dipakai ya. Mas Iman, maaf saya potong Anda. Anda kekhawatiran bahwa ini dana BOS, apakah memang dari para guru-guru mendengar bahwa kemungkinan akan menggunakan dana seperti itu? Iya, sampai kemudian ada keluar statement mengenai 71 juta, kami kan masih diberitahu bahwa ini kemungkinan dana BOS dan lain sebagainya gitu. Ini dana BOS saya sudah kurang, apalagi kita lihat bahwa dana BOS potensi korupsinya sangat tinggi. Ini jangan sampai kita ikut di dalam sebuah skema pembiayaan yang membuat kita terlibat malah para guru ini keluar dari tujuan utamanya mengajar di sekolah. Oke. Bung Daniel, meskipun Anda tidak ikut dalam kunjungan kerja ke Swedia kala itu, tapi tentu sudah ada penyampaian begitu ya yang disampaikan di internal Komisi 4 terkait dengan hasil kunjungan pada saat ke Swedia itu. Apa yang kemudian dari Swedia itu bisa dipetik, utamanya yang tadi kekhawatiran muncul soal anggaran, soal distribusi dan sebagainya? Ya, makasih. Pertama justru saya waktu itu malah meskipun nggak langsung ya, konfirmasi dari kawan-kawan bahwa kunjungan itu nggak ada hubungannya dengan persoalan makan gratis. Jadi itu bukan studi melihat makan siang gratis di sana? Yang saya dapat konfirmasi itu, tetapi memang urusan lain, masalah persoalan bagaimana ketahanan pangan, mempertahankan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nanti. Gitu. Jadi nggak ada hubungan. Nah yang kedua, jadi catatan penting dari Mas Iman itu yang benar-benar harus mendapat perhatian pemerintah. Kajian ilmiah yang matang. Karena belakangan ini pemerintah sangat sering melakukan suatu program tanpa kajian. Akhirnya programnya acak-acakan.
Nah, sehingga pengalaman itu jangan terulang, kita berharap. Nah, sehingga masukan tadi menjadi penting. Mumpung kita ada waktu, lakukan kajian yang mendalam secara utuh, bagaimana ini bisa benar-benar meningkatkan gizi yang diharapkan, tidak lagi ada stunting. Itu semua harus dikaji oleh para ahlinya, termasuk mungkin nanti sampai persoalan teknis di anggaran ya. Oke, Bung Daniel, maaf saya ingin tanyakan soal ini. PKB sendiri begitu ya, itu bagaimana sih sikapnya dengan makan siang gratis ini? Secara prinsip dalam konteks meningkatkan gizi kita tentu setuju ya. Nah, tetapi kan kita belum tahu skema pastinya. Jangan sampai program makan gratis ini ternyata juga tidak meningkatkan gizi misalkan. Kalau kita nggak paham apakah memang 15.000 atau 7.500. Kita kan juga harus mendapat masukan dari ahlinya, nanti ahli gizi. Kita juga tentu kalau PKB pasti tidak setuju kalau ini bagian dari dana BOS. Oke, tetap punya sikap lah di salah situ satunya. ya. Jadi kita harus ngerti dulu skemanya seperti apa. Oke, baik. Saya ke Bung Daniel. Bung Iman, tadi Anda mengkhawatirkan banyak hal ya terkait dengan makan siang gratis ini, termasuk beban kepada guru begitu. Nanti jangan sampai dibebankan kepada guru. Kalau kita bicara sekarang ini dalam sistem pendidikan kita yang sekarang, seberapa besar beban kepada guru yang dirasakan? Iya, memang beban kerja itu sedang menjadi kajian kami, apalagi di era digital ini para guru mengalami beban digital. Jadi ada double beban ya. Dia rapatnya online juga, tapi dia harus mengisi aplikasi, dia juga bebannya lebih daripada 30 jam. Jadi tidak ada waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Yang kami harapkan sebetulnya ekosistem sekolah ini dengan kedatangan program makan siang gratis, itu menjadi ekosistem yang baik. Nah, makanya kemudian kita harus mencegah kemungkinan-kemungkinan itu dengan apa? Dengan kajian. Nah, P2G sempat menelusuri ya beberapa negara-negara yang memang menerapkan ini. Ada yang gagal dan ada juga yang berhasil. Oke, di mana itu? Belanda, Denmark tidak menerapkan. Yang menerapkan itu seperti tadi Finlandia, Estonia, Swedia, Latvia, Lithuania. Nah, ada pernah satu kegagalan karena tidak memperhatikan aspek sosial. Misalkan di Amerika Serikat, beberapa sekolah ini menutup program makan siang gratisnya. Karena ternyata anak-anak ini tidak mau mendapatkan makan siang gratis karena gengsi. Karena itu menjadi label bantuan sosial. Jadi maaf nih makanan kamu jelek mungkin seperti itu. Nah ini menurut kami harus diantisipasi. Itu yang mungkin tadi kita sebut ya Pak Daniel ya. Bahwa kajian ini ada banyak, bukan cuma anggaran. Ada kajian budaya juga, ada kajian sosial. Jadi ini yang kami harap tidak menimbulkan masalah di lapangan. Baik, jadi makan siang gratis atau makan bergizi untuk siswa ini harus dikaji tidak hanya dari sisi anggaran tapi juga tentu adalah budaya, kemudian beban guru, bagaimana kemudian proses distribusi nanti, ini yang harus diperhatikan. Terima kasih Bung Iman Zanatul Hairi dan juga Bung Daniel, anggota Komisi 4 fraksi PKB, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.